Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban halalan wa amalan mutaqabbalan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari yang penuh berkah ini kembali Allah pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Sungguh 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum salat subuh, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunnah yang dilaksanakan sebelum salat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Begitu pula dalam sabdanya yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seandainya mereka mengetahui apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah, niscaya mereka akan datang ke masjid meskipun dengan cara merangkak. Karena itu bagi kita semuanya yang telah diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa bangun pagi, hadir ke masjid ini melaksanakan sholat subuh, bahkan mengawalinya dengan sholat sunnah qabliyah subuh, adalah sebuah keberuntungan besar bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi bagian amalan terbaik yang kita lakukan dan menjadi memberat timbangan amal kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Terakhir kita membahas tentang bagaimana Fir'aun mengumpulkan begitu banyak penyihir untuk menghadapi Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Setelah berbagai macam dialog, ya, kemudian argumen-argumen disampaikan, namun sangat jelas bagaimana lemahnya argumen-argumen Fir'aun dan begitu kuatnya argumen yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka Fir'aun menggunakan, ya, kekuasaannya untuk memberikan tekanan dan ancaman kepada Nabi Musa alaihi salam. Di antaranya adalah dengan mengumpulkan para penyihir untuk melawan Nabi Musa. Tentu di sini kita akan melihat, ya, sihir melawan mukjizat. Yang menarik adalah jamaah rahimakumullah, para penyihir ini dikumpulkan dengan iming-iming hadiah, baik itu berupa materi duniawi ataupun kedudukan. Sehingga selalu demikian di dalam sejarah perjuangan para nabi, orang-orang yang saleh, para pejuang kebenaran, selalu dihadapkan pada kekuasaan, ya, yang kemudian menarik para penolong-penolong kezaliman dengan iming-iming materi dan juga pangkat dan jabatan. Nah, di sini kita melihat jamaah rahimakumullah, ada hal yang perlu kita perhatikan tentang masalah kezaliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah."
satu kezaliman itu bisa menjadi berbagai macam kegelapan kelak pada hari kiamat. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Satu kezaliman ini dapat menyebabkan banyaknya kegelapan, zulumat yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Begitu pula dalam sebuah hadis yang lain, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inni haramtu zulma ala nafsi. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Lalu Allah juga mengharamkan kezaliman ini atas seluruh makhluknya. Artinya tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang diberikan izin oleh Allah untuk melakukan perbuatan zalim. Jangankan zalim kepada orang lain, bahkan zalim kepada diri sendiri pun tidak boleh. Dan Al-Quran sangat kaya menjelaskan kepada kita tentang kisah-kisah orang-orang yang zalim. Bagaimana kezaliman mereka, ya, baik terhadap orang lain, yang ujungnya juga pasti kezaliman terhadap diri mereka sendiri meskipun tanpa disadari. Bagaimana perbuatan mereka, kejahatan mereka, dan bagaimana akhir daripada kehidupan mereka, hukuman yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, baik ketika berada di dunia, terlebih lagi kelak juga di akhirat. Nah, di antara kisah orang zalim yang Allah hadirkan kepada kita itu adalah Fir'aun dan pengikutnya, ya. Bahkan dia disebut akbarut tughah, yaitu taghut, ya, penguasa yang paling zalim di muka bumi ini, ya. Dia memiliki begitu banyak pengikut, dari mulai yang kita ketahui namanya, ada namanya Haman, ya. Yang hidup pula di sezaman itu ada namanya Qarun. Ada pula Al-Malak, yaitu tokoh-tokoh pejabat di kalangan kerajaan Mesir yang memberikan kesetiaannya kepada Fir'aun, bahkan memberikan masukan-masukan untuk membantu kezalimannya Fir'aun. Begitulah pula masuk di antara mereka adalah para penyihir. Meskipun kemudian nanti sebagian besar mereka bertaubat dan berbalik beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi yang ingin kita garis bawahi bahwa kezaliman dan pelaku kezaliman itu setiap waktu, setiap masa, setiap zaman mesti ada, akan selalu ada. Dan tingkat kezaliman seseorang itu bergantung dengan fasilitas yang mereka miliki. Semakin banyak dan semakin besar fasilitas yang mereka miliki, tingkat kezalimannya juga pasti semakin besar. Begitu pula daya rusak yang ditimbulkan juga bergantung dari fasilitas yang mereka miliki. Orang biasa seperti kita ketika berbuat zalim, paling banyak hanya menzalimi 1, 2, atau 3 orang saja, ya. Tapi ketika pelaku kezaliman itu adalah pemegang kekuasaan seperti layaknya Fir'aun, ya, maka kezalimannya itu bisa mencakup seluruh penduduk negeri. Seluruh rakyat di kerajaannya merasakan kezaliman yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah, kita ingin mengingatkan bahwa menolong orang yang zalim itu hukumnya wajib, yaitu dengan cara menjauhkan dia dari kezaliman, dengan cara menolong dia, memberikan pertolongan sesuai dengan keperluannya, menolong orang yang terzalimi, ya. Tetapi juga yang tidak kalah penting adalah menolong orang yang zalim. Bagaimana caranya menolong orang yang zalim? Yaitu menjauhkan dia dari kezaliman, agar jangan sampai dia melakukan kezaliman, ya. Berbeda dengan orang yang menolong orang yang zalim dengan cara memperkuat kezalimannya. Ini sebaliknya, ya. Menolong orang yang zalim dengan cara memperkuat kezalimannya, jelas berarti mereka ini syuraka, yaitu sekutu dalam kezaliman. Tapi menolong orang yang zalim dengan menjauhkan mereka dari kezaliman, itulah yang diinginkan dan itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
ketika beliau mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu baik yang zalim ataupun yang terzalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasul, adapun menolong orang yang terzalimi kami memahami, kami tahu dan kami paham bagaimana caranya. Tapi apa maksud yang engkau katakan tolonglah orang yang zalim? Maka beliau mengatakan jauhkanlah dia dari kezalimannya. Maksudnya halangi dia, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang zalim. Nah, disinilah peran Nabi Musa alaihi salam dan Nabi Harun alaihi salam. Beliau hendak menolong Fir'aun dari kezalimannya, agar dia berhenti dari kezalimannya, agar dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dia terhindar dari api neraka dan siksaan Allah. Ya. Maka dalam hal ini, dalam pandangan kita kaum muslimin, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa berada di pihak yang benar, sementara Fir'aun berada di pihak yang salah. Nabi Musa berada di pihak al-haq, sementara Fir'aun berada di pihak al-batil. Nah, jamaah rahimakumullah, meskipun kemudian orang-orang yang berusaha mencegah kezaliman itu seringkali dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang menyakitkan. Nabi Musa dituduh pemberontak, Nabi Musa dituduh sebagai pengacau dan hendak menumbangkan atau ingin melakukan kudeta kekuasaan terhadap Fir'aun. Nabi Musa dituduh dengan penyihir, Nabi Musa dituduh dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan propaganda yang tentu niatnya adalah ingin melemahkan kekuatan Nabi Musa alaihissalam supaya tidak dipercaya oleh masyarakat secara luas. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar jangan sampai kita menjadi bagian dari orang-orang yang memperkuat ataupun mendukung kezaliman. Ya. Kita melihat di sana di dalam sebuah ayat ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin, ya Tuhanku, dengan semua kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, aku tidak akan pernah menjadi penolong bagi orang-orang yang jahat. Nah, di sini seorang ulama tafsir Ibnu Atiyah beliau mengatakan ihtajja ahlul fadli wal ilmi biha fi man'i khidmati ahlil juri wa ma'unatihim fi syai'in min amrihim wa ra'au anna hadhil ayah tatanawalu dzalika nass alaihi Atha bin Abi Rabbah. Para ulama menjadikan ayat ini, yaitu Al-Qasas ayat 17, sebagai dalil tentang larangan memberikan bantuan, pertolongan, pelayanan dan dukungan terhadap pelaku kejahatan, pelaku kezaliman, meskipun dengan bantuan yang sedikit. Dan mereka, para ulama, memandang ayat ini mencakup seluruh pelaku kezaliman, termasuk diantaranya adalah al-hakim az-zalim. Al-hakim az-zalim artinya penguasa yang zalim. Ya. Penafsiran seperti ini juga disebutkan oleh seorang ulama dari kalangan tabi'in, namanya Atha bin Abi Rabbah. Nah, jadi ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hal ini juga diperkuat oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, maka tidak halal bagi siapapun untuk memberikan pertolongan kepada orang yang zalim. Wala yaktub lahu, tidak boleh ia menjadi pencatat apapun, Pak. Ya, baginya. Wala yashabuhu, jangan menemaninya atau bersahabat dengannya. Wa annahu in fa'ala syai'an min dzalika faqad sara mu'inan lidz-dzalimin. Kalau dia melakukan sebagian atau sedikit dari semua itu yang memberikan dukungan kepada pelaku kezaliman, maka berarti dia adalah penolong dan pendukung orang-orang yang zalim. Jadi kalau ada orang yang zalim, jangan sekali-kali kita memberikan bantuan dan pertolongan sedikit pun yang memperkuat kezalimannya. Tidak boleh.
Kemudian jamaah rahimakumullah, karena itu kemudian diperkuat kembali bahwa di antara yang dimaksud di dalam hal ini, terutama berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam, ya, bahwa yang dimaksud dengan pelaku kezaliman yang paling dilarang untuk memberikan pertolongan dan mendukung kezalimannya adalah al-hakim az-zalim, penguasa yang zalim. Ya. Kemudian kenapa demikian? Karena al-hakim az-zalim maka kana yumkinuhul istimrar fi zulmihi wa baghi laula ma'unata a'wanihi. Kenapa seseorang atau kita semua dilarang menolong penguasa yang zalim? Karena penguasa yang zalim itu kalau nggak ada lagi yang dukung, pasti berhenti dari kezalimannya. Ya, kalau nggak ada lagi pengusungnya, pasti berhenti dari kezalimannya. Karena dia tidak akan bisa melakukan kezalimannya kalau tidak dibantu oleh orang-orang yang membantunya. Alasan kedua, anna katsiran minal muslimina la yarawna ba'san wala tanaqudan baina ma'unatil hakimidz zalim wa bainal iltizam al-matlub bi ahkamil Islam. Banyak sekali di antara kalangan kaum muslimin yang mereka berpandangan bahwa tidak ada masalah dan tidak ada kontradiksi antara menolong penguasa yang zalim dengan komitmen terhadap hukum-hukum dan nilai-nilai Islam. Maka kita melihat ada orang yang tetap sholat, tetap puasa, bersedekah, tapi dia juga menjadi pendukung kezaliman. Nah, ini kalau kita melihat di negara-negara yang lagi rame, Pak, Suriah, ya, dan beberapa tempat-tempat yang lainnya, Saudi sekarang, ya, proyek-proyeknya yang luar biasa, ya, Riyadh Season dan lain sebagainya, itu pendukungnya juga banyak, ya. Mereka sholat, puasa, ya, tapi proyek-proyek yang dilakukan proyek-proyek kemaksiatan. Ini yang jadi masalah, ya. Nah, apalagi kemudian kalau kita melihat pada konteks negara Suriah pada hari ini, ya, pemerintahnya Bashar Assad belum lama ini tumbang. Kemarin itu Jumat pertama setelah tumbangnya rezim Bashar Assad, ya, setelah 53 tahun berkuasa. Bapaknya itu 29 tahun, anaknya 24 tahun berkuasa, tumbang, ya, rezim Syiah Rafidah Nusairiyah, ya. Jadi selalu ada gitu orang-orang yang memberikan pertolongan, baik itu di dalam negerinya sendiri ataupun dari luar negeri, negara-negara tetangga yang memberikan dukungan kepada rezim penguasa Bashar Assad ini. Padahal kalau kita tahu bagaimana kejamnya Bashar Assad ini, sudah lebih dari 500.000 nyawa melayang selama kurun 13 tahun konflik, dari 2011 sampai sekarang 2024, sampai dia tumbang. Belum lagi ribuan orang yang dimasukkan ke dalam penjara. Sebagian ditemukan, sebagian masih dinyatakan belum ketemu, dan sebagian hilang. Yang sekarang masih dicari di penjara, namanya penjara Sidnaya. Itu penjaranya luar biasa, seperti labirin, Pak. Yang kelihatan di permukaan tanah 3 lantai, tapi yang berada di bawah tanah 10 lantai. Itu penjaranya. Dan penjaranya itu tidak manusiawi, seperti lubang biawak. Jadi hanya cukup untuk 1 orang berdiri. Bayangkan kalau orang dihukum penjara berdiri sekian tahun, gimana? Ya. Ini luar biasa. Belum lagi berbagai macam kejadian-kejadian lainnya, kekejaman-kekejaman lainnya yang dilakukan selama pemerintahannya. Nah, disinilah jamaah rahimakumullah, betapa pentingnya kita memperhatikan jangan sampai kita menjadi bagian daripada pendukung kezaliman. Ya, kita bersyukur negara kita Allah jaga. Ya, kita sampai dengan hari ini Allah berikan kepada kita kehidupan
ya aman, alhamdulillah kita masih bisa bekerja, ya kan, mengais rizki, meskipun barangkali ya, kesulitan mendapatkan rizki sedikit banyaknya sesuai dengan kadar yang Allah tetapkan, tetapi relatif kita masih merasakan kenikmatan dan kenyamanan hidup di negeri kita ini. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ada beberapa poin yang mengingatkan kepada kita mengapa kita tidak boleh menjadi pendukung kezaliman. Sebelum kita melanjutkan pada pembahasan tentang kisah Nabi Musa dan para penyihirnya. Yang pertama jamaah rahimakumullah, tafsirul ummah bima warada fin nahyi an ma'unatiz zalim. Ya. Ada satu ayat dalam Al-Qur'an yaitu surah Hud ayat 113 yang benar-benar memberikan kepada kita sebuah peringatan yang cukup tegas agar kita jangan sampai menjadi bagian pendukung kezaliman. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Fala tarkanu, janganlah kalian condong, ilal ladzina zalamu, kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun nar, maka kalian akan disentuh oleh api neraka. Kalimatnya di sini wala tarkanu, janganlah kalian condong. Jadi bukan mendukung, tapi condong. Condong dengan mendukung itu tentu berbeda. Mendukung itu sudah dengan terang-terangan menyatakan dukungan, memberikan pertolongan. Tapi condong itu boleh jadi belum menyatakan dukungan, tapi dalam hati sudah memiliki ketertarikan terhadap pelaku kezaliman. Wala tarkanu dalam penafsirannya ar-rukun ay al-mail al-yasir ila syai'. Rukun itu artinya condong sedikit kepada sesuatu. Jadi kalau sesuatu tegak seperti ini, ya, kalau dia sudah mulai miring ke kanan, maka disebut dia rukun. Ya, rukun bahasa Arab bukan bahasa Indonesia, Pak. Condong, ya, condong sedikit kepada sesuatu. Ya. Karenanya kemudian ayat ini adalah merupakan larangan yang mencakup semua jenis perilaku yang menunjukkan kecondongan terhadap kezaliman. Ya. Baik berupa menjadi sahabat mereka, duduk bersama mereka, mengunjungi mereka, basa-basi dengan mereka, apalagi sampai ridho dengan yang mereka lakukan, apalagi menyerupai perilaku mereka, memakai pakaian seperti mereka, dan memuji-muji mereka dengan kebaikan padahal mereka melakukan kezaliman. Jadi semua perilaku yang disebut dengan rukun, condong. Maka ayatnya tegas, wala tarkanu, jangan sekali-kali kalian condong ilal ladzina zalamu, kepada pelaku kezaliman. Ya. Jadi benar-benar kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala 100% untuk tidak mendukung, bahkan jangankan mendukung, condong pun jangan kepada para pelaku kezaliman. Kalau sampai terjadi ar-rukun, condong kepada kezaliman, apa yang terjadi? Kata Allah, fatamassakumun nar. Ya. Kata hubungnya menggunakan huruf fa. Huruf fa itu memiliki makna litaqib, artinya memiliki jarak yang sangat dekat. Kalau kalian melanggar larangan Allah ini, yaitu condong kepada pelaku kezaliman, fatamassakumun nar, maka kalian pasti akan segera disentuh oleh api neraka. Jadi ancamannya serius. Ya. Karena itu jangan pernah sampai menjadi pendukung, pembantu orang yang berbuat zalim. Ya. Seringkali orang-orang mengatakan, saya nggak melakukan kok, dia yang ngelakuin, saya cuman boncengin doang, yang nyolong dia, misalkan nih Pak. Ya. Saya nggak curi, nggak masuk rumah, saya cuma nungguin di depan. Ya. Gimana tuh? Sama aja kan? Sama aja. Makanya yang kedua, kata tadi yang pertama larangan menjadi pendukung kezaliman, yang kedua a'wanu dzalamati dzalamatun mithluhum,
para pendukung, pembantu, penolong orang-orang zalim, sama saja dia merupakan pelaku kezaliman. Tuh. Ya. Wa may yata'adda hududallahi faulaika humudz zalimun. Ya, siapapun yang melanggar batas-batas agama Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Barang siapa yang menolong pelaku kezaliman, sama saja dia dengan pelaku kezaliman tersebut. Tidak ada bedanya. Makanya di dalam Al-Quran Allah menyetarakan antara Fir'aun, Haman, dan bala tentaranya. Fir'aun rajanya, Haman arsiteknya, tentara itu bagian paling bawah. Lihat apa kata Allah dalam Al-Qasas ayat 8, Inna Fir'auna wa Hamana wa junudahuma kanu khati'in. Fir'aun, Haman, dan bala tentara mereka berdua, mereka semua salah. Ya. Padahal yang punya kebijakan siapa? Fir'aun. Eksekutornya siapa? Haman. Prajurit itu cuma nerima instruksi sesuai SOP. Ya. Tapi disamakan. Karena itu ketika Rasulullah menyebutkan tentang pemakan riba dan peminum khamr, disebutkan Allah melaknat yang meminum khamr, yang memerasnya, yang minta diperaskan, yang mengirimnya atau yang minta dikirimkan, ya, yang menjualnya atau yang meminta dijualkan, yang membelinya atau yang meminta dibelikan, ya, semua kena. Yang menuangkannya, saya nggak minum, saya cuma nuangin doang, sama aja. Masing-masing dianggap bersalah sesuai dengan kadar kesalahannya masing-masing. Ya. Jadi nggak bisa nanti di akhirat beralasan kita, ya Allah, saya nggak nolong kok, saya cuma dikasih instruksi, saya kan pegawai, ngikutin aja. Ya nggak bisa. Kalau sudah jelas itu perbuatan yang salah, tidak boleh diikuti. Karena dalam kaidah ketaatan itu, jamaah rahimakumullah, kita sering mengingatkan, ya, memang kita wajib taat pada orang tua, taat kepada pimpinan kita, baik pimpinan di tempat kerja ataupun pimpinan negara di tempat kita tinggal ini. Tapi kaidah Quran mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk, ya, dalam hal bermaksiat kepada sang khaliq. Pemimpin itu makhluk, betul ya? Orang tua itu juga makhluk, ya. Di atas makhluk ada sang khaliq. Maka ketaatan kita kepada makhluk ini harus dalam rangka kita berbakti dan taat kepada sang khaliq. Kalau perintah makhluk ini, baik pemimpin atau orang tua itu memerintahkan pada perbuatan yang itu perbuatan yang dilarang oleh sang khalik, kita tidak boleh patuh dan taat. Nah, kaidahnya begitu, Pak. Ya. Sehingga tidak ada alasan bagi siapapun untuk melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, ishtiraku zalim wa a'wanihi bil adzab. Ya, orang yang zalim beserta seluruh yang menolong kezaliman dan membantu kezalimannya, mereka semua akan mendapatkan azab yang sama. Tuh. Ya, baik itu azab di dunia kalau Allah menimpakannya, apalagi azab di akhirat. Begitu pula kita melihat nanti, ya, Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak cuman Fir'aunnya sendiri, Pak. Ya, fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi fanzur kaifa kana aqibatul zalimin. Al-Qasas ayat 40. Kami pun kemudian mengambil, ya, menghukum Fir'aun dan bala tentaranya. Kami lemparkan mereka ke dalam lautan, ya, dan mereka mati di sana. Fangzur, maka lihatlah bagaimana akhir kisah para pelaku kezaliman. Ya. Jadi kalau turun azab murka Allah itu yang dedengkotnya Fir'aun, ya, beserta seluruh yang menolongnya,
mendukung dan membantu melakukan kezaliman, itu semua mendapatkan hukuman yang sama. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya memang nggak main-main gitu. Ya, kezaliman ini memang nggak main-main. Ya, Fir'aun ini menjadi contoh nyata pelaku kezaliman yang paling besar, Pak. Di dalam Al-Quran, ya, disebutkan bahwa pelaku kezaliman itu nggak akan selamat. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul aman. Orang-orang beriman dan tidak menghiasi keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan keselamatan, kata Allah. Abu Bakar dengar ayat ini nangis, Pak. Ya Rasul, kalau syaratnya untuk selamat itu tidak boleh berbuat zalim sama sekali, kalau gitu tidak ada seorang pun dari kita yang akan selamat. Karena kita ini manusia pasti pernah berbuat zalim. Ya. Maka Rasul menjelaskan, wahai Abu Bakar, yang dimaksud kezaliman di sini adalah kesyirikan. Kesyirikan. Kalau orang udah dosa zalimnya itu dosa syirik, Pak, nggak selamat. Karenanya di dalam ayat yang lain, yaitu dalam surah Luqman, Luqman memberikan nasihat kepada anaknya, la tusyrik billah. Nah, jangan syirik kepada Allah. Jangan musyrik. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Nah, Fir'aun ini nggak cuman syirik, dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi kezalimannya itu sudah disebut melampaui batas. Makanya disebut, ya, ila fir'auna idhab ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, pergilah, datangilah Fir'aun, sungguh dia telah melampaui batas. Makanya hukumannya juga nggak main-main tuh. Dikasih hukuman di dunia, dikasih hukuman pula di akhirat. Gak cuman itu, Pak. Fir'aun itu sejak dia mati sampai hari ini, sampai nanti datang hari kiamat, udah berapa ratus tahun. Setiap pagi dan sore diperlihatkan baginya, diperlihatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya azab yang akan dia terima kelak di akhirat. Jadi sudahlah dia dapat azab di dunia, di alam kubur juga disiksa. Setiap pagi dan sore ditampakkan kepada mereka siksaan neraka yang kelak mereka terima. Bayangkan, ya. Karena apa tadi? Kezalimannya sudah sangat melampaui batas, ya. Itulah mengapa Rasulullah mengingatkan kita, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Satu saja kezaliman dapat menyebabkan banyak kegelapan kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Yang keempat, adamul inkar ala zalimi sababun lil iqabil am. Tidak mengingkari pelaku kezaliman juga dapat menyebabkan turunnya hukuman yang merata secara umum. Nah, ini juga kita alhamdulillah bukan sebagai pelaku kezaliman. Kita alhamdulillah juga bukan pendukung orang-orang yang zalim. Alhamdulillah. Tapi kalau kita mendiamkan orang yang berbuat zalim tanpa melakukan sesuatu untuk mencegah mereka, itu juga menimbulkan, bisa menjadi sebab turunnya kemurkaan Allah. Ya. Jadi kita tidak boleh berbuat zalim, tidak boleh menjadi pendukung kezaliman, tapi juga tidak boleh diam begitu saja melihat kezaliman. Ya. Inilah yang difahami oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika dia berpidato di hadapan kaum muslimin, wahai umat manusia, sesungguhnya kalian semua membaca ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, wajib atas kalian untuk menjaga, memelihara diri kalian sendiri. Maksudnya menjaga dari perbuatan maksiat supaya kalian terjaga dari api neraka. Ya. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian, man dhalla, siapapun yang sesat,
idza tadaitum, jika kalian menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kalau kita menjadi orang yang mengikuti hidayah Allah, hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita selamat. Ya. Tapi kemudian dia mengatakan begini, Abu Bakar, tetapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au zaliman," sesungguhnya umat manusia kalau mereka menyaksikan pelaku kezaliman, falam ya'khudhu ala yadaihi, lalu mereka tidak berbuat sesuatu untuk mencegah dia dari kezalimannya, apa yang terjadi? Ausyaka ayyummahum bi'iqabin minhu, dikhawatirkan Allah akan meratakan mereka semua dengan azabnya. Baik azab itu akan menimpa pelaku kezaliman, para pendukung kezaliman, dan juga akan mengenai mereka yang tidak melakukan dan tidak mendukung kezaliman. Ini juga ngeri, Pak. Jadi Islam menginginkan kita ini, satu, jangan berbuat zalim. Yang kedua, jangan condong dan mendukung pelaku kezaliman. Tapi yang ketiga juga, jangan mendiamkan orang yang berbuat zalim. Cegah dia. Karena kalau tidak, hukuman Allah bisa turun. Ya. Ya, misalkan kalau kita melihat, kalau udah turun musibah, Pak. Dulu 2004 kita melihat tsunami. Ya. Berikutnya 2 tahun berikutnya ada gempa bumi di Bantul yang besar juga. Ya. Belum lama kemarin di Sukabumi, kalau Pelabuhan Ratu, ya, banjir yang luar biasa. Ya. Jadi kalau udah begitu, siapa yang bisa kita mintai pertolongan? Kalau sudah hancur semua, rumah-rumah udah hilang, sebagian nyawa melayang, terus kita mau meratap kepada siapa? Ya. Jadi cara kita mengamankan diri kita dan mengamankan negeri kita adalah dengan cara mencegah orang jangan sampai berbuat zalim. Ya. Jangan sampai membiarkan orang lain berbuat kezaliman. Ya. Baik. Meskipun dalam rangka mencegah orang berbuat zalim itu, Pak, bertingkat-tingkat. Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Siapapun yang melihat kemungkaran, kemungkarannya kezaliman itu sama, maka hendaknya dia mencegah kezaliman, kemungkaran itu dengan tangannya. Tangan ini simbol kekuasaan, Pak. Tentu Pak RT, ya kan, Pak RT ini, mohon maaf kalau ada Pak RT di sini, ya, itu pasti punya kuasa lebih dibandingkan yang bukan Pak RT. Pak RW punya kuasa yang lebih tinggi dibandingkan RT. Nanti naik lagi ke atasnya, Pak Lurah itu punya kuasa lebih tinggi daripada RW-nya. Begitu seterusnya sampai ke atas. Itu namanya tangan, simbol kekuatan dan kekuasaan. Ya. Ini kalau kira-kira ada Pak RW dapat laporan, Pak RW di pojokan sana suka ada yang duduk ngumpul-ngumpul main judi, minum-minum. Kira-kira reaksi RW harusnya gimana? Biarin aja lah, yang dosa dia. Yang penting dia nggak gangguin orang. Masa begitu, Pak? Ya. Hari ini warganya yang ikut main di situ mungkin cuma 2 orang, tapi kalau dibiarin lama-lama penuh itu. Ya. Nggak boleh begitu. Harus kemudian dipikirkan gimana caranya. Jangan sampai ada pelaku maksiat di sini. Ya, harus begitu. RW punya kuasa, ya kan? Bikin surat tanda tangan stempel, cetap, dah. Nggak mempan, lapor ke atas. Gitu kan? Jadi begini jamaah rahimakumullah, tidak boleh membiarkan pelaku kezaliman atau kemungkaran itu berkeliaran dalam hidup kita. Ya. Anak-anak kita ngumpul di pojokan sana, ngapain? Main internet sana, ada wifi. Lambat pada main game online. Lambat laun dari game online kan ngerambah lagi judi online. Coba, orang tuanya mau diem aja. Kan harus disikapi. Ya kan? Kalau sudah mulai mereka menuju satu tempat, ya tempat itu ditutup, dilarang di sana. Ya, itulah cara kita.
Ya, kalau perlu antisipatif gitu kan, jangan sampai terjadi kasus baru bergerak. Antisipasi kalau ada hal-hal yang sudah mengarah ke arah sana, kemaksiatan, kezaliman, kemungkaran, segera dicegah. Jangan sampai terjadi kasus baru kita sadar, nanti repot. Karena bagaimanapun mencegah itu lebih ringan daripada mengobati. Kalau udah kena penyakit, meskipun punya duit banyak, tapi ngobati itu bagaimanapun berat, Pak. Tapi mencegah lebih baik, betul ya? Ya. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, fabilisani, dengan lisan. Nah, orang-orang biasa ini kayak ustadz ini punyanya lisan aja, ngomong, nggak bisa gerakin orang, nggak punya kuasa, nggak punya stempelnya ustadz, nggak sakti. Beda sama stempelnya Pak RW, Pak Lurah dan ke atas. Ustadz ngomong aja, tapi nggak semua orang diceramain berhenti, Pak. Persoalannya itu, ya. Nggak semua orang diceramain mau berhenti dari kezalimannya. Ada yang harus pakai kuasa. Kalau nggak mampu juga, fabi qalbi, minimal ingkar dalam hati. Saya nggak suka perbuatan, tapi apa daya, saya nggak bisa ngomong, ya, nggak berani ngomong, saya nggak punya kuasa. Dengan hati, dan itu adhaful iman, itu adalah iman yang paling lemah, mengingkari dengan hati. Masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Yang kelima, la yud'a lidzalimin bil baqa. Ya, yang kelima, jangan mendoakan kebaikan, ya, panjang umur bagi pelaku kezaliman. Ya, ada orang zalim jangan didoain panjang umur, Pak. Ini saya baca di kitab ya, bukan saya ini. La yajuzu, tidak boleh lil muslimi, bagi seorang muslim, an yad'uwa, mendoakan li zalimin, bagi pelaku kezaliman, bil baqa'i au bitulil umri, supaya dia mendapatkan umur yang panjang. Ya. Lianna fi hadza du'a raghbatan minad da'i fi iqa'i zalim wa bitali tamkinihi minadz zulm. Kenapa? Karena doa yang demikian itu memberikan semangat kepada pelaku kezaliman untuk terus melakukan kezaliman. Ya. Oh, berarti saya didukung dong, kan begitu? Ya. Wa qad jaa'a an-nahyu an hadza du'a fil hadisin nabawi. Ada larangan dalam sebuah hadis Nabi, man da'a li zalimin bil baqa faqad ahabba an yu'sallaha fi ardi. Siapapun yang mendoakan pelaku kezaliman supaya dia tetap ada, kalau misalkan dia kuasa, ya tetap ada pada kekuasaannya, ya, dan lain sebagainya, maka berarti orang yang mendoakan itu senang kalau Allah itu didurhakai di negerinya sendiri. Nah, ini kan larangan keras, Pak. Barang siapa yang mendoakan pelaku kezaliman supaya dia mendapatkan umur yang panjang dan tetap pada kekuasaannya itu, ya, maka orang yang mendoakan itu sama dengan dia senang kalau Allah itu didurhakai di negerinya sendiri. Nah, itu kan jelas tidak boleh. Ya. Wa minal wadi al-jali anna ma'unatal muslim lidzalimi asyaddu isyanan lillahi min mujarradid du'a. Apalagi kalau sampai dia memberikan bantuan. Yang keenam, jamaah rahimakumullah, la yas'al muslimu ila daf'il halaki 'anil zalim. Tidak diperbolehkan bagi seorang muslim, ya, ila daf'il halak, menolak kebinasaan, anidz zalimi, dari pelaku kezaliman. Jadi penjelasannya begini. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah ditanya tentang orang yang zalim, yang dia ini mengalami kondisi sakit mungkin, atau kondisi yang mengancam keselamatan nyawanya. Jadi pelaku kezaliman ini terancam nyawanya. Lalu Sufyan Ats-Tsauri ditanya, bolehkah kita berikan minum kepadanya supaya dia nggak mati kehausan? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, jangan dikasih minum. Coba. Lalu ditanyakan kepadanya, apakah kita biarkan begitu saja dia mati? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, biarkan saja dia mati. Ini berarti udah parah, Pak. Ya, pelaku kezalimannya sudah sangat parah. Ya, ya katakanlah kalau model-modelnya model Fir'aun begitu, ya nggak apa-apa, mati aja, Pak. Kenapa? Karena kalau dibiarin hidup nyusahin banyak orang, ya kan? Nyakitin banyak orang, maka kematiannya lebih baik daripada kehidupannya. Bukan berarti ini masalah kejam nggak kejam.
Persoalannya ya tadi itu. Ya, makanya begini, ada gembong narkoba misalkan. Sudah berapa ton narkoba itu dijual di negeri kita ini. Terus dia tertangkap. Ya. Terus pengadilan memutuskan hukuman mati. Ya. Tiba-tiba ada orang aktivis hak asasi manusia, janganlah katanya. Masa dihukum mati, ini hukuman yang tidak manusiawi katanya. Loh, udah ribuan orang gara-gara narkoba yang dia jual itu nggak cuman kehilangan nyawa, kehilangan akal sehat, rusak keluarganya, ya kan? Kemudian musnah hartanya, hancur masa depannya, banyak yang dia rusak, ya kan? Terus kenapa ketika ini dihukum mati dibilang tidak manusiawi? Ya justru perilaku dia itu lebih tidak manusiawi, gitu kan? Maka hukuman mati itu sudah sepantasnya, begitu, ya kan? Jadi ditimbang dari sisi begitu, dilihat antara efek dari kerusakan yang dia lakukan, ya kan, dengan hukuman itu pun nggak setara. Seandainya dia bisa dibunuh berkali-kali, Pak. Misalkan dia karena kejahatannya itu 1000 orang mati, misalkan. Kalau bisa dibunuh dia 1000 kali dibunuh. Ya. Bayangkan, ada seorang dulu, ada kisah seorang panglima perang namanya Hajjaj bin Yusuf. Ini panglima perang di masa Bani Umayyah, Muslim, bahkan dikatakan dia penghafal Quran, Pak. Tapi di tangannya ini begitu banyak kaum muslimin tewas mati. Bahkan tokoh-tokoh penting, ada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Zubair bin Awwam, cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ada Sa'id bin Jubair, yang terakhir dia bunuh seorang ulama, Sa'id bin Jubair. Dibunuhnya bukan dia yang bunuh langsung, enggak, dia perintahkan pasukannya itu untuk menyiksa ini sampai akhirnya tewas itu. Tapi seorang ulama ini sempat berbicara satu kalimat, artinya dia mendoakan kepada Allah kehancuran bagi si Hajjaj ini. Enggak lama kemudian dia terserang penyakit, sakit dalam waktu yang cukup lama, hingga dia benar-benar sangat tersiksa sampai akhirnya dia mati. Ketika dia sudah mati, saudaranya yang masih hidup bermimpi. Dalam mimpi itu dia bertemu Hajjaj bin Yusuf. Ditanyakan oleh saudaranya, Hajjaj ini ditanya, apa yang kamu dapatkan di alam kuburmu? Apa yang kamu dapatkan di alam kuburmu? Maka Hajjaj mengatakan, setiap orang yang pernah aku sakiti di dunia, apalagi yang sampai aku hilangkan nyawanya, maka di alam kubur ini aku dibalas berkali-kali lipat. Bayangkan, Pak, itu masih di alam kubur, bagaimana di akhirat? Ya. Jadi nggak bisa kita main-main. Waktu itu Hajjaj ini atas nama kekuasaan, dia panglima perang, memang andalan sekali. Cuman orangnya gampang sekali membunuh orang. Walaupun demikian memang jasanya untuk kerajaan Bani Umayyah sangat besar juga, perluasan wilayah Islam. Tapi juga catatan kelamnya juga lumayan gitu. Jadi ini sebuah catatan sejarah demikian. Jadi setiap orang yang disakiti itu, dizalimi sampai dihilangkan nyawanya, di alam kuburnya dia mendapatkan balasan yang berlipat-lipat. Ya, makanya ini nggak bisa kita main. Ya, orang yang seperti ini ya tidak diperbolehkan seorang muslim menolak kebinasaan yang akan menimpa pelaku kezaliman. Tergantung perilaku zalimnya ya Pak ya. Jangan sampai nanti setiap kita tersakiti terus kita doa, oh, mudah-mudahan kamu celaka, jangan juga begitu. Karena kita ini namanya interaksi sosial sesama manusia, mestilah kadangkala orang tuh kepleset lidahnya, ya kepleset perbuatannya, pengennya nggak nyakiti ternyata menyakiti, itu manusiawi lah ya. Kalau masih 1-2 kesalahan yang masih, ini yang dimaksud adalah kezaliman dengan tingkatan yang tinggi, yang luar biasa. Baik, jamaah rahimakumullah. Yang ketujuh, jamaah rahimakumullah, dharbul amthali li idhari qubhi ma'unatadz zalim, yaitu perlunya kita menyampaikan kepada sesama kaum muslimin
contoh-contoh pelaku kezaliman dan hukuman yang Allah timpakan kepada mereka. Karena itulah Quran itu metodenya menceritakan, mengkisahkan. Ini loh, dulu pernah ada yang namanya Fir'aun, perilaku hidupnya begini, kezalimannya begini, akhir hidupnya begini, siksaannya begini. Ini loh Qarun, dulu begini, perilaku hidupnya begini, kezalimannya ini, matinya begini. Diceritakan begitu. Ya, ini perlu juga kita sampaikan, terus diingatkan kepada sesama kita supaya apa? Menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Ya, pelajaran bagi kita semuanya. Nah, jamaah rahimakumullah, apa yang berlaku bagi individu berlaku juga dalam sebuah jamaah atau sebuah kelompok masyarakat. Kalau tadi dikatakan tidak boleh seseorang itu menjadi pendukung kezaliman, begitu pula tidak diperbolehkan bagi masyarakat muslim itu mendukung, membantu pelaku kezaliman. Ya, tidak boleh. Karena sampai itu yang terjadi, nanti kalau turun hukuman Allah ya satu kampung kena semua. Ya. Nah, ini yang harus diperhatikan jamaah rahimakumullah, ya, bahwa kezaliman itu tidak main-main. Meskipun barangkali misalkan, mohon maaf ya, kalau di level seperti Fir'aun ini, ya kan, dia merasa apapun yang dia lakukan ya semua dia anggap benar walaupun jelas salah. Dia bisa melegitimasi kesalahannya sebagai kebenaran, ya kan? Karena dia yang punya kuasa, yang punya hukum dia, ya kan? Dia bisa membuat siapapun meskipun itu salah dinyatakan benar, dan dia bisa membuat siapapun yang benar dinyatakan salah, karena dia penguasa. Nah, ini kerusakan yang sangat besar itu di situ. Ya. Kerusakan yang besar di situ. Karena itulah kemudian ya penting bagi kita ini untuk selalu menjaga nilai-nilai kebenaran, jangan sampai kemudian berubah. Dulu, di zaman dulu Pak, ya, orang-orang itu, anak-anak muda di zaman dulu era tahun 80-an, 70-an, 90-an saya masih ngalami sedikit. Kalau ada anak muda laki-laki perempuan itu duduk bareng pacaran, itu mereka malu Pak. Bener kan? Zaman sekarang coba, yang malu yang pacaran apa yang ngelihat? Ini kan pergeseran gitu loh. Kok jadi kenapa yang ngelihat yang malu? Padahal yang bermaksiat yang pacaran. Gitu kan? Dulu orang berbuat maksiat itu ngumpet. Main judi ngumpet, mabuk itu ngumpet. Ya. Berzina ngumpet. Zaman sekarang terang-terangan. Coba, ini kan pergeseran. Kok sekarang enggak? Kenapa begitu? Ya. Apa mereka yang terlalu berani atau kita ini yang terlalu pengecut untuk mengingatkan? Ya. Karena itu belum menjadi perhatian. Jangan sampai nanti anak cucu kita itu menganggap bahwa semua itu hal yang lumrah. Orang mabuk biasa kok. Udah biasa di sini orang mabuk. Orang main judi udah biasa, orang sini main judi. Lo semuanya dianggap biasa. Ini kenapa? Karena kita diam. Ya, sehingga pelaku kemaksiatan, kezaliman itu merasa nyaman. Lambat laun sesuatu yang dilakukan terus berulang-ulang itu dianggap biasa. Ya, ini masalah kalau udah begitu. Karena itu jangan pernah membuat pelaku kemaksiatan, pelaku kezaliman itu merasa tenang dalam melakukan kemaksiatannya. Ganggu Pak, nggak apa-apa, itu halal itu mengganggu itu. Ya. Dicegah, dilarang, dibubarkan. Ya. Dengan cara-cara yang baik tentunya, ya kan? Cara-cara terbaik, cara-cara yang bisa diterima oleh manusia. Ya. Jadi seperti itu jamaah rahimakumullah. Karena itu kita melihat ya, ketika Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan para penyihirnya Fir'aun, sebelum ya terjadi duel ya antara sihir dengan mukjizat, Nabi Musa mengingatkan kepada mereka ya agar mereka jangan menjadi pendukung kezaliman yaitu Fir'aun ya, dan agar mereka merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi karena mereka sudah dibutakan dengan iming-iming berupa hadiah materi dan juga kedudukan di sisi Fir'aun, mereka tetap kekeh untuk menolong Fir'aun dengan sihir-sihirnya.
Maka mereka pun berkumpul di satu tempat yang sudah ditetapkan, ya. Berkumpul pula masyarakat menyaksikan duel antara Nabi Musa dengan para penyihir. Lalu kemudian terjadilah duel antara Nabi Musa dengan mereka. Nabi Musa mempersilahkan mereka untuk menunjukkan kemampuannya. Mereka pun memotong-motong tali-tali menjadi kecil-kecil, lalu dilemparkan sehingga tali itu kemudian tampak seolah-olah seperti ular yang bergerak-gerak. Dan Nabi Musa pun kemudian, awalnya Nabi Musa itu merasa takut, Pak. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Sempat muncul rasa takut di dalam diri Nabi Musa. Ya, lalu Allah mengatakan, la takhaf, jangan takut, innaka antal a'la, wahai Musa, engkau yang paling tinggi. Ya, kenapa? Karena di atas kebenaran. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u, lemparkanlah tongkat yang di tanganmu, maka dia akan menelan seluruh yang mereka buat. Maka seperti yang kita ketahui, tongkatnya Nabi Musa berubah menjadi ular yang sangat besar, memakan semua ular-ular kecil itu, ya. Dan yang menarik, ketika para penyihir itu melihat tongkatnya Nabi Musa yang berubah menjadi ular, mereka tahu bahwa itu bukan sihir melainkan mukjizat, ya, karena yang mengetahui sihir pasti para penyihir. Mereka bisa bedain, yang ini sihir beneran, yang ini bukan sihir. Ini nggak mungkin dari Musa, ini pasti dari Tuhannya Musa. Maka mereka pun tersungkur sujud, bertaubat dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun tidak terima, beraninya kalian beriman kepada Musa padahal aku belum mengizinkan kepada kalian. Lalu pun Fir'aun memberikan ancamannya, ya. Apa ancamannya Fir'aun? Ya, pertama dia mengatakan, innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra fala saufa ta'lamun. Oh, Musa ini pasti guru besar sihir kalian. Ya, jadi pertama Nabi Musa ini tuduh, Pak. Musa lagi yang salah, gitu. Ya. Jadi disebut guru besar sihir yang mengajarkan kepada kalian sihir tersebut. Padahal Nabi Musa juga baru ketemu sekali dengan para penyihir. Kapan ngajarinya? Ya. Yang berikutnya, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum ajma'in. Aku akan potong-potong tangan-tangan kalian, akan aku potong-potong kaki-kaki kalian secara bersilang, dan aku akan menyalib kalian seluruhnya. Ya, ini ancaman Fir'aun. Tetapi para penyihir-penyihir itu tetap teguh di atas pendiriannya, ya. Mereka, ya, lebih memilih tetap di atas keimanan daripada harus kembali kepada kekufuran, ya. Mereka mengatakan di dalam doa-doanya, ya, disebutkan, faqdi ma anta qadin, silahkan wahai Fir'aun, putuskanlah apa yang ingin engkau putuskan, ya. Innama taqdi hadhil hayatud dunya, sesungguhnya engkau hanya bisa memutuskan dalam urusan dunia ini. Ya, akhirnya mereka semuanya disalib, Pak, mati para penyihir itu. Makanya muncul kalimat yang sangat indah dari Ibnu Abbas, asbahu saharatan wa amsau syuhadaan. Pagi hari mereka masih penyihir-penyihir yang kafir, tapi sore hari mereka telah menjadi orang-orang yang mati syahid di atas keimanan. Wallahu a'lam bishawab.